Itu di mall. Biasanya ada itu kejuaraan. Di lainnya, tapi enggaknya sampai rumah tidak. Saya bayar 10.000 harus pakai RT. Double atau single? Single. Nanti ya. Single Pak. Nanti saya ikut. Hampir semua. Enggak ikut kejuaraan beda. Terakhir tanggal 20 pendaftarannya mungkin. Harus follow RT atau bisa langsung? Enggak, jadi pokoknya warga Minang atau warga NC. Hadiahnya berapa? 1 juta. 1 juta dibagi 2 pemenang mungkin. Lumayan. Lumayan buat makan sushi. Bisa beli sana bokep ya. Masih rame-rame yang bener ini loh. Catat gue catat sama itu kan fokus bener. Oh iya. Ngantuk. Puji Tuhan, mari Bapak Ibu kita akan sejenak berlutut di hadapan Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan terlebih dahulu sebelum kita lebih jauh lagi masuk dalam hadirat Tuhan pagi hari ini. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur. Kami bersyukur Tuhan. Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Kami datang kepada
Mari Bapak Ibu, dipersilakan kembali duduk. Kita tetap dalam hadirat Tuhan pagi hari ini. Kita akan datang kepada Tuhan. Kita mau menyembah Dia, Allah yang hidup dan luar biasa. Ku datang Tuhan, temukan wajah-Mu. Wajah-Mu dengan
Berkati kami, urapi setiap kami ya Tuhan, jemaatmu yang hadir dan seluruh pelayan-pelayan
kuasa di tempat ini Tuhan. Dan terlebih setiap kami Tuhan dipersiapkan untuk sebuah ya Tuhan kebenaran yang akan Kau berikan hari ini Tuhan. Tolong tuntun hamba-Mu ya Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dalam firman-Mu yang akan disampaikan benar-benar ya Tuhan menjadi rema dalam kehidupan kami. Tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Engkau sendiri ya Bapa yang beracara dari awal pertengahan hingga akhir. Kami serahkan ibadah kami hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu dan kami siap memuji menyembah-Mu ya Tuhan. Kami buka ibadah pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara semua. Shalom. Wajah-wajah yang bersuka cita, wajah-wajah yang sudah ditolong sama Tuhan. Amin Bapak Ibu. Kalau hari-hari yang lalu mungkin kita sebagai orang tua yang masih punya anak-anak yang bersekolah, kita diperhadapkan dengan daftar ulang ya, mereka yang naik ke kelas lebih tinggi. Kita yang punya anak untuk ke jenjang yang lebih tinggi harus mendaftar baru ya. Punya anak-anak yang lebih tinggi lagi harus kuliah ya. Hari-hari yang lalu kita diperhadapkan dengan kesibukan-kesibukan seperti itu. Tapi puji Tuhan karena besok anak-anak sudah masuk sekolah semua. Hari ini kita boleh tersenyum dengan lebar ya Bapak Ibu. Karena kita sudah ditolong Tuhan, ditolong setiap kebutuhannya, ditolong Tuhan sudah mendapatkan sekolah yang baru. Puji Tuhan, kita akan berikan rasa syukur kita, rasa terima kasih kita kepada Tuhan yang selalu baik dalam hidup kita. Puji Tuhan, datanglah ke baitnya dengan hati yang bersyukur. Haleluya. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah
sekalipun di depan kita sesuatu terjadi dengan tidak sesuai keinginan hati kita, tapi biarlah kita tetap mengucap syukur karena kita tahu bahwa semua ada di dalam kendalinya Tuhan. Amin Bapak Ibu. Di balik setiap ucapan syukur kita ada berkat yang luar biasa yang Tuhan sediakan. Ada satu sobatku namanya Yesus, dia yang selalu menghibur hati kita. Haleluya. Satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku di waktu aku susah, di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Ada satu sobatku, ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Amin. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya siapa? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hati. Terima kasih Tuhan. Namanya Yesus. Amin. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Mari katakan, ada satu sobatku. Amin. Setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hati. Amin. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hati. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hati. Terima kasih Tuhan. Namanya Yesus. Amin. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hati. Katakan, nama Yesus yang menghibur hati. Sekali lagi, nama Yesus yang menghibur hatiku. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara semua. Ada satu sobat yang tidak pernah meninggalkan kita. Saat kita susah, saat kita sendirian, dia selalu menemani kita. Puji Tuhan. Saya memberikan kesempatan bagi Bapak Ibu yang mau menyaksikan cinta kasih Tuhan. Monggo. Mungkin bagi yang berulang tahun, Pak Yusuf, monggo Pak Yusuf. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Izin Pak Dhani, terima kasih kesempatan yang diberikan. Saya boleh bersaksi 9 Juli kemarin umur saya bertambah 1 tahun, jadi 42 ya. Mengucap syukur 42 tahun saya bisa lewati. Puji Tuhan, diberkati istri yang luar biasa, hidup yang luar biasa. 42 bukan berarti hidup tanpa persoalan dan beban ya, tetap ada, tapi Tuhan selalu tolong keluarga kami. Mengucap syukur
Ibarat kalau pohon itu semakin tinggi, terpaan angin akan semakin besar. Kita nggak pernah jumpa ya ada berita rumput tumbang gitu, nggak ada ya. Pasti pohon yang besar, yang semakin tinggi, yang akan diterpa angin yang semakin kuat. Usia lebih bertambah ya bahagia, pengucap syukur. Kemarin kalau mungkin ada yang dengar, ada yang konten kreator seorang dokter cuma 41, nyampe 41 sudah meninggal. Saya mengucap syukur bisa sampai 42. Demikian juga mungkin buat Bapak Ibu yang sudah melebihi bahkan angka 50 mengucap syukur. Tapi artinya usia bertambah, kuota umur juga berkurang. Jadi kita harus siap-siap karena terpaan semakin hari ya semakin kuat. Jadi kita harus semakin kuat, saling mendoakan. Kita saudara seiman, jemaat GBD Betania saling mendoakan karena dalam menghadapi masalah ya memang tidak menutup kemungkinan kadang kita goyah ya, kadang namanya juga manusia, tapi dengan doa dan saling menguatkan saya percaya kita semua sampai akhir, sampai menutup mata nafas terakhir kita tetap memuji nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, Tuhan memberkati. Puji Tuhan, pertolongan Tuhan yang luar biasa. Pak Yusuf sudah ditolong sama Tuhan 42 tahun, sudah penyertaan dan perlindungan Tuhan. Kalau minggu kemarin Pak Riang menyaksikan belum 40 ya, mengucap syukur belum 40. Pak Yusuf sudah 40 tetap mengucap syukur ya. Semua karena kebaikan Tuhan, semua karena perlindungan penyertaan yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita. Ada yang mau menyambung Bapak Ibu? Oh iya ada. Oh monggo Pak. Shalom. Saya mungkin ya baru ya di sini. Karena saya perkenalkan diri, saya itu bapaknya Angga, angganya Mbak Ini. Saya dari Ponorogo. Datang ke sini, anak saya sakit minggu yang lalu. Jadi saya 1 minggu yang lalu nggak ibadah, ini pas lagi. Saya cari gereja mana Tuhan, dia kata kamu harus datang. Jadi kamu tahu. Oh Mbak, siapa nih? Ibu Lian, itu saya tanya. Ibu Lian itu orang Kristen Lian. Saya tanya, Bu, di mana di gereja sih? Dekat-dekat ada gereja supaya saya dapat ibadah. Iman saya tidak lemah. Puji dia, saya ketemu jam berapa? Jam 8 ya saya datang dari Ponorogo. Itu anak saya doakan, saya tumpang tangan, dia sembuh. Puji. Ya, saya tahu Tuhan Yesus adalah tabib segala tabib. Amin. Kita punya iman. Anak pasti benar. Ayo gereja. Masih nggak mau ada apa-apa dah. Anaknya nggak mau, bapaknya berangkat ngotot. Amin. Orangnya setia Tuhan nggak akan. Amin. Pokok gereja berangkat gereja. Nggak mau pakai. Di rumah itu udah ada doa. Kosong ya rumah. Saya doa syukur. Saya percaya satu orang cinta firman Tuhan, keluarga itu diberkati. Amin. Iya. Iya. Tapi ya gitu. Saya umur sudah 60, nggak pernah ada sakit. Saya berharap semua sama Tuhan, bukan mengandalkan diri saya sendiri, nggak kuat saya. Saya dengar doa dari Yusuf kami dari semua, saya dengar supaya iman saya. Amin. Dan Tuhan sangat sini tetap terus mengirim Tuhan Yesus. Amin. Sampai ada yang lemah. Amin. Ini sudah zaman akhir. Ya sekian kesaksian saya. Terima kasih. Puji Tuhan, kesaksian yang luar biasa, kesaksiannya memberkati kita semua. Biarlah dimanapun kita berada, kalau hari Minggu kita tetap apa Bapak Ibu? Mencari Tuhan, ya mencari hadirat Tuhan. Iman yang luar biasa yang saya lihat dari Bapak ini tadi. Selamat beribadah bersama kami Bapak di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Ada yang mau menyambung Bapak Ibu? Yang ulang tahun lagi Bapak Gembala pasti saksinya nanti pas waktu firman ya. Puji Tuhan, kita akan siapkan hati kita untuk kita sejenak diberkati firman Tuhan.
kita akan siapkan hati kita. Haleluya. Kekuatan di hidupku hanya akan dapat dari Tuhan. Haleluya. Kekuatan di hidupku ku dapat di dalam-Mu. Amin. Kau teguhkan hatiku. Tiada yang mustahil. Kekuatan di hidupku, kekuatan di hidupku. Katakan, Amin. Haleluya. ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku. Tiada yang mustahil bagiku. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang pernah berubah. Mari kita beri pengakuan kita kepada Tuhan pagi hari ini, bahwa hanya kekuatan kita berasal daripada Tuhan. Ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku. Tiada yang mustahil. Kekuatan di hidupku, kekuatan di hidupku.
Haleluya. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Kekuatan kami hanya ada di dalam Tuhan. Kami percaya bukan karena melihat. Kami bersyukur kepadamu Tuhan pagi hari ini. Kami boleh merasakan hadirat Allah. Ketika kami memuji dan menyembah Engkau, Engkau hadir di tempat ini. Puji Tuhan. Terima kasih juga Tuhan buat kesaksian anak-anak Tuhan yang memberkati kami Tuhan. Dan tiba saatnya kami akan dengar firman Tuhan. Berfirmanlah kepada kami pagi hari ini Tuhan. Engkau urapi hamba-Mu. Berkata-katalah, berfirmanlah kepada kami Tuhan. Kuatkan kami yang lemah, sembuhkan kami yang sakit. Kami buka hati kami untuk firman-Mu ya Tuhan. Biarlah hidup kami haus akan firman-Mu Tuhan, yang menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Kami siapkan hati kami untuk dengar firman Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan, kita bersyukur pagi hari ini. Oleh karena kemurahan Tuhan kita ada. Haleluya. Puji Tuhan, saya mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Yusuf. Dan juga saya mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ujo. Puji Tuhan, selamat beribadah bersama dengan kami. Puji Tuhan. Saya juga berulang tahun ya saudara ya. Puji Tuhan, umur 16 tahun. Itu 20 tahun yang lalu saudara. Ya puji Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita. Kita lihat di dalam Ulangan pasal yang ke-8 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Ulangan pasal yang ke-8 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Bapak Ibu Saudara, biarlah sama-sama kita akan baca ini. Saya akan baca ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara baca ayat yang genap. Ulangan pasal 8 mulai ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak, dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ayat yang kedua. Ingatlah kepada seluruh perjanjian yang kau lakukan atas kerajaan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu, dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seseorang mengajari anaknya. Ayat 6. Oleh sebab itu, haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya
Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Berbahagialah orang yang mendengar dan membaca firman Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini berbicara tentang melewati padang gurun bersama dengan Yesus. Nah, saudara-saudara, kalau kita perhatikan Ulangan pasal yang ke-8, di dalam Alkitab saudara, lembaga Alkitab menulis tentang bersyukur kepada Allah karena kebaikannya. Musa menulis oleh ilham Roh Kudus, dia menulis bagaimana perjalanan bangsa Israel. Nah, di dalam Ulangan pasal yang ke-8 ini ada suatu peringatan Tuhan. Ada sesuatu yang diingatkan Tuhan kepada bangsa Israel. Kalau saudara perhatikan di ayat yang kedua, dikatakan ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan. Saudara perhatikan di situ, atas kehendak Tuhan. Bangsa Israel ketika mereka keluar dari tanah Mesir, kalau dilihat dari perjalanan dari jauhnya dari tanah Mesir ke tanah Kanaan, ada yang memprediksi mengatakan cuma beberapa hari saja. Tetapi saudara-saudara, perjalanan bangsa Israel menuju tanah Kanaan, tanah perjanjian itu, firman Allah katakan 40 tahun lamanya. Ternyata semua itu ada maksud Tuhan. Dan firman Allah katakan bahwa di ayat yang kedua, di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud, ada tujuannya, saudara-saudara. Ada maksud Tuhan. Yang pertama, merendahkan hatimu. Kemudian mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Ya, ini apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Saudara, 40 tahun itu waktu yang tidak lama, saudara-saudara. Begitu lama bangsa Israel ada di padang gurun. Nah, padang gurun merupakan tempat yang kering dan gersang. Kalau di Indonesia di sini, saudara-saudara, kita jarang ya. Kalau di timur tengah sana ada padang gurun. Dan di padang gurun itu kering, gersang. Bahkan tumbuh-tumbuhan susah untuk bertumbuh. Nah, ibarat daripada padang gurun dalam kehidupan kita adalah di mana kita diperhadapkan dengan tantangan, dengan kesulitan. Hari-hari ini saudara-saudara mungkin ada di masa padang gurun itu, atau saudara sudah melewati padang gurun itu. Dan pagi hari ini saudara-saudara, firman Allah ingin memberikan satu pelajaran kepada kita, bagaimana kita melewati padang gurun itu. Bagaimana kita melewati masa padang gurun itu. Pengalaman padang gurun ini memang begitu tidak menyenangkan, saudara, karena diperhadapkan dengan masalah. Di dalam Alkitab, Tuhan izinkan pribadi-pribadi juga mereka mengalami masa padang gurun. Yusuf, sebelum dia diangkat menjadi seorang penguasa di Mesir, dia melewati juga padang gurun, di mana masa-masa dia dibuang, dia dibenci, dia tidak disukai oleh saudara-saudaranya. Kemudian Daud juga, dia melewati padang gurun, dikejar-kejar oleh Saul sebelum dia diangkat menjadi raja. Bahkan Musa, saudara-saudara, dia alami kesendirian ketika dia menjadi seorang pangeran di tanah Mesir. Kemudian mereka tahu bahwa dia orang Ibrani, orang Kanaan. Akhirnya dia melarikan diri. Dan dia mengalami kesendirian. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, mungkin hari-hari ini juga saudara mengalami masa padang gurun. Dan Yesus pun pernah mengalami ketika dia dibawa ke padang gurun. Dan dia berpuasa 3 hari 3 malam. Dia mengalami masa pencobaan, ada ujian yang diperhadapkan di dalam kehidupannya. Saudara, mungkin saudara diperhadapkan dengan hal ini hari-hari.
ada kesulitan, ada pergumulan. Bahkan saudara berkata, masa-masa yang sulit, sama seperti bangsa Israel alami. Kondisi ini saudara-saudara membuat kita seperti diproses oleh Tuhan. Tapi kalau saudara baca ayat ini saudara-saudara, dikatakan ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, ketika kita menghadapi satu tantangan, persoalan yang diizinkan oleh Tuhan, sedang diproses oleh Tuhan, apa yang kita lakukan saudara-saudara? Dan 3 hal saudara-saudara yang kita akan lihat pagi hari ini. Bagaimana supaya kita kuat, bagaimana supaya kita menghadapi padang gurun. Dan kalau saudara perhatikan Ulangan pasal yang ke-8 ayat yang kedua di sini, ada maksud Tuhan bagi bangsa Israel, yaitu untuk merendahkan diri. Saya percaya juga saudara-saudara ketika mengalami kesulitan, tantangan, ada maksud Tuhan. Amin. Amin. Ada rencana Tuhan di dalamnya. Supaya apa? Kita semakin dekat dengan Tuhan. Kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, coba kita lihat satu ayat saudara di dalam Yesaya pasal yang ke-57. Yesaya pasal 57 ayat yang ke-15. Yesaya pasal yang ke-57 ayat yang ke-15. Sebab beginilah firman yang maha tinggi dan maha mulia, yang bersemayam untuk selamanya dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat yang tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Firman Allah berkata, Tuhan ada di tempat maha tinggi, tetapi Tuhan ada juga bersemayam bersama-sama dengan orang yang remuk dan rendah hati. Saudara, hari-hari ini mungkin mengalami keadaan seperti Yesaya pasal 57 ayat 15 katakan ini. Ada remuk hati, ada sedang diproses oleh Tuhan. Tuhan ada bersama dengan saudara. Dan firman Allah katakan untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati, untuk menghidupkan orang-orang yang remuk. Tuhan ada bersama dengan saudara ketika sedang diproses oleh Tuhan, ketika sedang mengalami kesulitan. Dan masing-masing kita saudara-saudara, mungkin saudara berkata, saya mengalami padang gurun ini berapa tahun yang lalu, saya mengalami sekarang. Tapi percayalah saudara-saudara, di dalam Tuhan ada waktunya Tuhan. Bangsa Israel tidak selama-lamanya mereka ada di padang gurun. Ada waktunya Tuhan menghantar mereka. Firman Allah katakan kepada tanah yang berlimpah susu dan madu. Ketika kita sudah melewati padang gurun ini saudara-saudara, ada berkat yang Tuhan sedang sediakan. Amen. Dan pagi hari ini saudara-saudara, kalau saudara semangat kuat hadapi itu, saudara akan mengalami kemenangan. Amen. Amen. Makanya saudara-saudara, proses yang dialami oleh bangsa Israel sudah keluar dari tanah Mesir dengan mujizat, dengan pertolongan Tuhan, tetapi mereka bersungut-sungut. Nah ini saudara-saudara, ini yang menjadi persoalannya. Bersungut-sungut, tidak mengucap syukur kepada Tuhan. Kesaksian Pak Yusuf tadi, dia bersyukur umur 42. 42 ya Pak ya? Puji Tuhan. Saya 46 Pak. Puji Tuhan ya. Tuhan memberkati kita semua ya. Nah saudara-saudara, ada banyak hal yang dia sudah alami.
Memang kesaksian Pak Yusuf ada dokter ya. Saya juga baca itu, saya juga lihat itu. Dia jaga kesehatan. Tetapi dia lupa Tuhan. Dia lupa Tuhan. Saudara, jangan lupakan Tuhan. Amin. Saudara mungkin bekerja, bagus. Cari uang, bagus. Tetapi jangan lupakan Tuhan. Amin. Jangan kita gila kerja, saudara-saudara. Tetapi sempatkan waktu untuk Tuhan, Amin. untuk keluarga. Amin. Amin. Makanya saya senang sekali keluarga yang selalu kompak. Karena saudara-saudara, supaya apa? Kita menikmati hidup ini. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, ada 3 hal yang kita akan lihat pagi hari ini supaya kita melewati padang gurun dan kita mendapatkan kemenangan. Yang pertama, apa yang kita lakukan? Yang pertama, saudara-saudara, kalau saudara hadapi padang gurun, kesulitan, persoalan hari-hari ini, kita harus tetap bertahan. Amin. Katakan tetap bertahan. Tetap bertahan. Bertahan itu sama dengan bertekun. Nah, artinya adalah tetap melakukan sesuatu meskipun sulit. Oh Tuhan, saya tidak mampu lagi. Tetapi saudara bertahan, bertekun, lakukan sesuatu. Walaupun sulit, saudara mungkin berkata, saya mau ibadah, tetapi saya ini punya beban berat. Justru dengan ibadah, Tuhan akan melepaskan segala beban. Amin. Saudara mungkin berkata, ada persoalan, saya sakit. Tetapi dengan ibadah, ada kuasa dalam ibadah. Mari kita tetap bertahan, saudara-saudara. Bertahan menghadapi sesuatu yang sulit. Bertahan ini sesuatu yang aktif, saudara-saudara, yang terus kita lakukan. Coba kita lihat, saudara-saudara, di dalam Roma pasal yang kelima. Roma pasal yang kelima, ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima. Roma pasal yang kelima, ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Ayat 4, dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Ayat 5, dan pengharapan tidak mengecewakan. Amin. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Saudara, ketekunan menghasilkan tahan uji yang pada akhirnya menghasilkan pengharapan kepada kita. Saudara mungkin berkata pagi hari ini sudah tidak ada harapan, tetapi di dalam Tuhan masih ada harapan. Amin. Yesus adalah pengharapan yang sejati, yang tidak pernah mengecewakan kita. Saudara-saudara, mungkin saudara sendiri, mungkin saudara berkata, saya sudah tidak mampu ini. Tetapi saudara ingat firman Tuhan, tetap bertahan, tetap tahan uji, tetap mengandalkan Tuhan. Di dalam 2 Samuel pasal yang ke-23 ada satu cerita, saudara-saudara. Ada anak buahnya Daud, namanya Sama. Nah, ketika terjadi sesuatu, saudara-saudara, dia tetap mempertahankan satu sebidang ladang, sedangkan tentara-tentara yang lain sudah tidak ada, dia sendiri. Dan dia melawan tentara Filistin. Dan firman Allah katakan, dia tetap bertahan di situ, dan akhirnya Tuhan memberikan kemenangan. Saudara mungkin seperti Sama ini, sendiri. Tetapi kalau bersama dengan Tuhan, Tuhan akan berikan kita kemenangan. Amin. Jangan saudara berkata, saya sudah, orang lain sudah tinggalkan. Tuhan ada bersama dengan kita. Tapi yang Tuhan mau adalah kita tetap bertahan. Amin, saudara-saudara. Mau tetap bertahan. Nah, kata Sama di sini ada gelar daripada Allah, Jehovah Sama.
Allah Maha Hadir. Allah hadir dalam hidup saudara. Allah hadir dalam kehidupan kita. Ketika kita bertahan, Tuhan hadir dan memberikan kita kemenangan. Haleluya. Jehovah sama. Dan pada akhirnya Jehovah Jireh, Tuhan akan menyediakan. Jehovah Nisi, Tuhan akan berikan kita kemenangan. Asal apa saudara-saudara? Bertahan. Bertahan saudara-saudara, tetap bertahan. Saudara mungkin berkata, saya sudah tidak kuat, saya sudah tidak mampu. Tetapi ingat firman Tuhan ini, tetap bertahan. Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-35 sampai ayat yang ke-36. Ibrani pasal 10 ayat yang ke-35 sampai 36 dikatakan begini, sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaan. Jangan lepaskan kepercayaan kita kepada Tuhan. Amin. Apapun tantangan yang kita hadapi, jangan lepas kepercayaan. Karena apa? Besar upah yang menantinya. Ayat yang ke-36, sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Saudara, tetap bertekun. Bisa diibaratkan saudara-saudara, di jalan raya ada lampu merah. Tidak selamanya lampu merah terjadi kekacauan saudara-saudara. Tetapi ada saatnya lampu merah, kemudian kuning, kemudian hijau. Ada saatnya kita berhenti, ada saatnya juga kita akan jalan. Tidak selamanya kita berhenti. Tidak selamanya sudah berkata, saya susah, saya dalam pergumulan. Ada saatnya Tuhan akan memberikan kita jalan keluar. Amin. Tetap bertekun, tetap bertahan. Yang kedua saudara-saudara, tetap bersandar. Bersandar kepada siapa? Kepada Yesus. Makanya kita nyanyi sebentar, Gandol Gusti. Ya, gandol itu artinya apa? Bergantung, gandol. Nah, saudara-saudara, yang dimaksud dengan bersandar adalah mempercayai atau menaruh harap. Jadi ketika kita bersandar kepada kekuatan yang lebih besar dari kita, kekuatan yang lebih besar dari kita adalah Tuhan. Tetap bersandar, saudara. Ini yang Tuhan mau adalah kita menaruh harapan, trust. Kata trust ini adalah kata yang aktif, percaya. Bukan belief. Belief itu sifatnya pasif. Tetapi trust ini aktif, kata aktif. Dan Tuhan mau saudara-saudara kita bersandar ini aktif dengan Tuhan. Artinya saudara-saudara, ketika ada doa, kita aktif doa. Bukan hanya percaya pasif, yang penting saya percaya, wes gak usah ke gereja, yang penting saya percaya Yesus. Itu pasif, saudara-saudara. Tapi trust ini percaya yang aktif dan disertai dengan tindakan. Makanya saudara-saudara, jangan sampai kita hanya percaya saja. Percaya Yesus ya, tetapi tidak mau beribadah, tidak mau berdoa, tidak mau baca firman. Hanya sekedar percaya, hanya sekedar di KTP kita. Tapi mari kita mau percaya yang aktif. Amin. Yang trust, yang percaya disertai dengan tindakan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, Tuhan tidak pernah berubah. Amin. Mungkin saudara berkata, Tuhan waktu yang lalu Tuhan tolong, sekarang kok belum, sekarang kok tidak. Tidak saudara-saudara, Dia tidak pernah berubah. Kita yang berubah banyak kali saudara-saudara. Ya, kita berubah setia. Waktu dulu kita semangat sekali. Tapi saudara-saudara,
pagi hari ini Tuhan mau supaya kita tetap bersandar kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan, karena karakter dari Allah itu ada kasih, saudara. Dan kasih ini tidak berubah. Dia tidak berubah. Makanya Ibrani pasal 13 katakan ayat yang ke-8, Yesus Kristus tetap sama dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dia tidak pernah berubah, saudara-saudara. Kasihnya, kuasanya, mujizatnya. Makanya kita harus tetap bersandar kepada Tuhan. Coba kita lihat ayat, saudara-saudara. 2 Korintus pasal 1 ayat yang ke-20. 2 Korintus pasal 1 ayat yang ke-20 dikatakan begini, sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Amin. Yesus Kristus adalah iya. Janjinya iya dan amin. Dia tidak berubah. Sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan kehidupan kita? Saudara, jangan berubah ikut Tuhan. Amin. Baiklah, kita mau tetap setia melayani Tuhan, mengasihi Tuhan, setia dengan Tuhan. Maka saudara-saudara, ketika kita bersandar kepada Tuhan, saat kita melewati padang gurun, saat kita melewati masa sulit, Tuhan akan memberikan kita kemenangan. Orang yang percaya kepada firman-Nya akan memiliki keteguhan hati untuk bertahan dalam penderitaan. Kita tetap percaya kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan, bersandar kepada Yesus. Kemudian yang ketiga adalah, ini penting sekali, saudara. Yang pertama tadi tetap bertahan, yang kedua tetap bersandar, dan yang ketiga tetap berjuang. Jangan mudah putus asa. Mungkin sudah berkata, ya sudah sampai di sini. Tetapi pagi hari ini Tuhan ingatkan, dalam keadaan kita diproses oleh Tuhan, tetap berjuang. Yusuf ketika dia diproses oleh Tuhan, apakah dia mundur? Wes, lebih baik aku pulang. Tidak bisa begitu. Dia terus berjuang. Dia terus berjuang. Daud, dia terus berjuang. Saudara, terus berjuang. Orang yang terus berjuang adalah orang yang gigih, yaitu orang yang tetap maju, pantang mundur, pantang menyerah. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, mari kita mau terus maju di dalam Tuhan. Amin. Terus berjuang. Bapak Ibu yang mungkin ada dalam pergumulan hari-hari ini, terus berjuang. Kalau saudara ingat pertolongan Tuhan, mungkin saudara pernah, saya juga mengalami dulu masa padang gurun, masalah di mana diproses. Itu jadi pengalaman bagi kita. Makanya Tuhan ingatkan kepada bangsa Israel, ingat kamu dulu. Ingat siapa kamu. Nah, ini saudara-saudara. Kadang kalau saudara-saudara mulai angkat kita, tapi firman Tuhan ingatkan pagi hari, ingat. Ingat siapa kamu. Ingat bagaimana kamu dulu. Dan saudara-saudara, ketika berada dalam masa padang gurun, kita tidak boleh hanya diam. Untuk berkata, sudah, tetapi harus berjuang. Amin. Dan saudara, bersama dengan Tuhan kita akan melewatinya. Haleluya. Bersama dengan Tuhan kita akan melewati segala sesuatu. Asalkan apa, saudara-saudara? Tuhan akan, makanya Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Ada sinergi di situ. Ada kerjasama antara Allah dan kita. Allah bergerak, kita juga harus terus bergerak. Allah, Dia tidak diam, saudara. Dan firman Allah katakan, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan.
Jadi bangsa Israel juga melewati padang gurun itu kebaikan mereka, supaya mereka merendahkan diri. Dan coba kita lihat tadi saudara-saudara, dikatakan ayat yang ketiga, Ulangan pasal 8 ayat yang ketiga, ia merendahkan hatimu. Ulangan pasal 8 ayat yang ketiga, ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar. Mungkin dulu saudara-saudara, Tuhan izinkan kita mengalami tidak punya apa-apa, mungkin belum mendapatkan sesuatu, dan dikatakan membiarkan engkau lapar, memberi engkau makan mana. Padahal mana ini roti yang dari surga, saudara-saudara. Hari-hari bangsa Israel makan mana. Makan mana. Mungkin sudah berkata, hari-hari saya tahu, tempe, telur, ya kan, terong. Tapi saudara-saudara, itu berkat Tuhan. Haleluya. Dinikmati. Sama seperti bangsa Israel. Dan satu ketika saudara-saudara, karena bangsa Israel cuma makan mana, mereka ingin makan daging. Tuhan berikan saudara-saudara burung puyuh sampai mereka kekenyangan. Tuhan memberi saudara. Saudara, Tuhan sedang proses saudara. Tuhan sedang proses keluarga saudara. Tuhan sedang proses rumah tangga saudara. Pekerjaan saudara mungkin sedang diproses oleh Tuhan. Tapi ingat saudara-saudara, Tuhan tidak membiarkan kita. Amin. Tetap berjuang. Coba kita lihat saudara-saudara, perjuangan daripada rasul-rasul dalam mereka melayani. Mereka terus berjuang menunaikan tugas pelayanan sampai akhir. Di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-20, Kisah 20 ayat yang ke-24, Kisah 20 ayat 22 sampai 24, dikatakan begini, tetapi sekarang sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang terjadi atas diriku di situ. Ayat yang ke-23, selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Tetapi saudara perhatikan ayat yang ke-24, tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku mendapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Haleluya. Saudara, ini Paulus, dia menjadi tawanan roh. Bukan kehendaknya dia saja, saudara, tetapi karena Roh Kudus. Saudara, kalau menjadi tawanan itu kan tidak bebas. Tetapi kita lihat Paulus di sini, dikatakan Roh Kudus bawa dia kemana dia ikuti. Dia tidak menghiraukan nyawa sedikit pun. Saudara, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ini tokoh-tokoh Alkitab, tokoh-tokoh gereja, mereka terus berjuang. Mereka terus berjuang menghadapi pelayanan. Bahkan dikatakan, asal saja aku ini tujuan akhir, menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku. Untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Saudara-saudara, goal daripada Rasul Paulus supaya orang mendengar tentang Injil. Dan dia terus berjuang. Saudara, hari-hari ini mungkin perjuangan saudara menghadapi kehidupan ini. Saudara mungkin berdoa untuk suami, untuk istri, untuk anak-anak. Jangan berhenti, terus berjuang. Amin. Allah bersama dengan kita. Saudara tidak berjalan sendiri. Yesus tidak meninggalkan kita sendiri.
Dia bersama-sama dengan kita. Nah saudara, makanya di dalam kehidupan kita, apa yang kita lakukan? Mari saudara, kita lihat Ibrani pasal 12 ayat yang kedua. Ibrani pasal 12 ayat yang kedua. Dikatakan, marilah, coba kita lihat, marilah kita melakukannya. Apa yang saudara lakukan? Marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Haleluya. Mari kita melakukannya. Saudara, melakukan ini sesuatu itu seperti berlomba, seperti ada suatu perjuangan. Mungkin saudara berkata, sudah saya sampai di sini saja. Saudara menyerah. Mungkin ada bisikan-bisikan dari iblis berkata, sudah, kamu sudah hancur, kamu sudah tidak layak, kamu tidak apa-apa. Tapi saudara-saudara ingat, kita tidak berjalan sendiri. Ada Tuhan bersama dengan kita. Makanya saudara, ketika melewati padang gurun ini, ketika melewati masa diproses oleh Tuhan ini, yang pertama tadi tetap bertahan, yang kedua tetap bersandar kepada Tuhan. Siapa menjadi sandaran saudara? Tuhan Yesus. Amin. Dan apa? Terus berjuang, bawa di dalam doa, berjuang dalam doa, doa puasa, doakan suami, doakan istri, doakan anak-anak. Kalau tidak cukup doa, puasa, saudara-saudara. Dan di situ akan terjadi mujizat. Haleluya. Oleh sebab itu, hal ini yang kita lakukan ketika kita melewati masa padang gurun. Ketika kita melewati proses yang Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup kita, sama seperti bangsa Israel, atas kehendak Tuhan. Tetapi saudara-saudara, ternyata ada maksud Tuhan, merendahkan diri. Kemudian apa tadi saudara-saudara? Supaya kita dengar-dengaran kepada Tuhan. Kembali lagi saudara-saudara, kita taat kepada Tuhan. Tadi di mana saudara-saudara ayat pokok tadi kita? Ulangan pasal 8. Dikatakan, bangsa Israel ayat yang keempat, pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu, dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun. Saudara, bangsa Israel 40 tahun berjalan di padang gurun. Firman Allah katakan pakaian mereka tidak menjadi buruk, kaki mereka tidak bengkak-bengkak. Saudara, jalan di padang gurun itu tidak mudah. Siang kepanasan, malam kedinginan. Makanya apa saudara-saudara? Ketika bangsa Israel di padang gurun, malam hari Tuhan berikan apa? Tiang api. Siang hari apa? Tiang api. Tiang api supaya mereka tidak kedinginan, dan tiang awan supaya mereka tidak kepanasan. Saudara, ada di padang gurun, ada di dalam proses hidup, Tuhan tidak tinggalkan kita. Amin. Ada perlindungan Tuhan. Asal apa? Kita tetap bertahan, berjuang. Dan banyak saudara-saudara, kesaksian-kesaksian. Saya dengar mereka berjuang menghadapi masa-masa itu, dan mereka memperoleh kemenangan. Dan saudara-saudara, ternyata hal itu untuk mengingatkan mereka bahwa hidup itu hanya kemurahan Tuhan. Amin. Saudara, saya sampai hari ini hanya kemurahan Tuhan. Kalau bersyukur ya, punya istri yang cantik, ya, anak-anak yang ganteng, anak-anak yang cantik, yang cinta Tuhan. Doakan kami ya saudara-saudara, doakan kami untuk tetap bertahan, tetap bersandar kepada Tuhan, tetap berjuang. Nah, ayat ini juga untuk saya, saudara, supaya kami tetap berjuang, bertahan,
menghadapi setiap tantangan persoalan. Oleh sebab itu jangan putus asa. Amin, saudara-saudara. Bersama dengan Tuhan kita akan melakukan perkara-perkara yang besar. Haleluya. Saudara, bergandengan tangan suami istri. Makanya saya senang sekali Bapak tadi ajak anaknya, nanti suatu kali kami akan pergi ya. Suami istri bergandengan tangan. Bergandengan tangan saudara, untuk bersatu. Saling mendoakan, berjuang sama-sama. Jangan saudara-saudara, ketika salah satu tantangan daripada istri adalah ketika suaminya masih susah. Tetapi tantangan daripada suami ketika dia sudah diberkati Tuhan, ketika sudah hebat. Tapi saudara, mari kita saling menguatkan. Suami istri bergandengan tangan, ya, berjuang bersama dengan Tuhan. Tuhan tidak akan tinggalkan kita. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita pagi hari ini ya. Puji Tuhan. Kita nyanyikan pujian tadi, kekuatan di hidupku kudapat di dalam Tuhan. Saudara, percayalah, saudara alami masa-masa proses dari Tuhan. Tuhan tidak tinggalkan kita. Di masa padang gurun ini adalah di masa Tuhan mau melihat keadaan hati kita. Apakah kita tetap berpegang kepada janji Tuhan atau kita lari dari hadapan Tuhan? Nikmati setiap proses yang Tuhan izinkan kepada kita. Dan kalau kita sudah lewati itu, saudara-saudara, kita akan melihat pertolongan Tuhan. Kita akan melihat mujizat Tuhan. Kita akan melihat kasih Tuhan. Bahkan kita akan tidak bisa berkata-kata lagi. Ya, speechless ya. Bahasa apa? Speechless. Bahasa itu soalnya. Kadang-kadang kita, wah, ternyata ini maksud Tuhan. Makanya saudara-saudara, nikmati setiap proses yang Tuhan izinkan kepada kita. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian kekuatan di haleluya. Puji Tuhan. Kekuatan ini. Amin. Ku dapat di dalam-Mu, Kau teguhkan hatiku. Haleluya. Tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang pernah berubah. Kekuatan di hidupku. Haleluya. Kekuatan di hidupku. Katakan, kekuatan kita hanya ada di dalam Tuhan. Ku dapat di dalam-Mu. Tuhan yang teguhkan hati kita. Kau teguhkan hati. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang
Seperti firman Tuhan katakan, ada di masa-masa padang gurun. Kita sedang diproses oleh Tuhan. Kita sedang mengalami tekanan, mengalami pergumulan dalam keluarga, dalam pekerjaan. Saudara tetap bertahan, tetap bersandar, terus berjuang, terus berdoa, terus berharap kepada Tuhan. Tidak selamanya kita mengalami pergumulan. Saudara tidak sendiri, ada Tuhan bersama dengan saudara. Sama seperti Sama, dia berjuang sendiri dan Tuhan memberikan dia kemenangan. Saudara, Tuhan ada bersama dengan saudara. Dia tidak tinggalkan saya dan saudara menghadapi pergumulan hidup ini. Tetap berjuang, tetap berharap kepada Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan bahwa di dalam Tuhan ada mujizat, di dalam Tuhan ada pertolongan. Mari kita angkat tangan kita kepada Tuhan, kita naikkan pujian ini. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Tuhan, kekuatan di hidupku. Haleluya. Ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku. Tiada yang mustahil bagi Tuhan, mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang tak pernah berubah. Namun karena firman-Mu yang tak pernah, oh namun karena firman-Mu, namun karena firman-Mu yang tak pernah berubah. Mari kita menyembah Tuhan pagi hari ini. Tuhan hadir di tempat ini. Tuhan ada bersama dengan saudara. Dia tidak meninggalkanmu. Dia tidak melihat siapa dirimu. Dia tidak melihat keadaan kita. Tuhan mau menjamah saudara pagi hari ini. Tuhan mau menolong saudara pagi hari ini. Haleluya. Haleluya. Sembah Dia, sembah Dia. Dia yang layak dipuji, Dia yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia ada bersama saudara. Haleluya, haleluya. Tuhan mengasihimu, Tuhan mengasihi keluargamu, Tuhan mengasihi pekerjaanmu, dan Dia mau supaya kita tetap bersandar, berharap kepada Tuhan. Tuhan mau merendahkan diri kita. Tuhan mau melihat supaya kita tetap setia kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Ingat segala kebaikan Tuhan. Kalau saudara sudah melewati proses, sudah melewati masa padang gurun, ingat kebaikan Tuhan, ingat kasih Tuhan.
Puji Tuhan. Mari saya undang Pak Ardani maju ke depan, berdoa untuk firman Tuhan. Haleluya. Ku dapat di dalammu. Amin. Amin. Kau kabulkan hatiku. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Tiada yang mustahil bagi. Amin. Aku percaya bukan karena kalian, namun karena Dia selalu di dalam hidupku. Percaya bukan karena kalian, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu di dalam hidupku. Percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Haleluya, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, bahwasanya Engkau Allah yang baik buat setiap kami. Kami bersyukur atas firman-Mu yang boleh mengingatkan kami, menguatkan kami, bahkan menegur kami ketika kami di dalam setiap kehidupan kami, di dalam proses kehidupan yang kami alami Tuhan. Kami percaya banyak tantangan dan pergumulan yang kami hadapi Tuhan. Tapi firman-Mu pada hari ini Tuhan, firman-Mu pada pagi hari Tuhan mengingatkan kami Tuhan, untuk kami boleh bertahan di dalam setiap apapun yang kami alami. Kami manusia tidak pernah terlepas dari segala pergumulan dan permasalahan. Tapi kami percaya ketika kami bertahan di dalam Engkau, ketika iman kami kuat di dalam Engkau, Engkau Allah yang selalu memampukan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami juga ajari kami untuk kami berharap kepadamu, untuk kami bersandar kepadamu Tuhan sepenuhnya dalam kehidupan kami. Mampukan kami, kuatkan kami Roh Kudus, di dalam segala pergumulan kami serahkan di dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan satu lagi yang mengingatkan kami Tuhan, untuk kami boleh berjuang bersama-sama dengan Engkau yang memampukan kehidupan kami Tuhan. Kami akan berjuang Tuhan, kami akan melakukan apa yang kami lakukan Tuhan. Dan lebih daripada itu Tuhan, Engkau Allah yang sanggup turun tangan untuk menyempurnakan setiap apapun yang menjadi kerinduan kami. Terima kasih Tuhan, firman-Mu pada pagi hari Tuhan, dan kami boleh belajar di dalam proses kehidupan kami. Kami boleh belajar di dalam segala apapun yang kami alami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Roh Kudus-Mu yang memampukan kami Tuhan. Roh Kudus-Mu dalam hati kami, yang menguatkan kami, yang memampukan kami untuk melewatinya bersama Tuhan. Di dalam masa apapun kehidupan yang kami alami Tuhan, kami serahkan di dalam tangan-Mu. Kami yakin percaya hanya Engkau yang menggendong kami, Engkau yang mengangkat kami. Engkau tidak pernah membiarkan kami tergeletak Tuhan, tapi Engkau menggendong kami, mengangkat kami. Engkau tempat kami berseru, tempat kami bersandar. Engkau Allah tidak pernah mempermalukan anak-anak-Mu Tuhan, tapi Engkau Allah yang mengangkat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau menciptakan kami sempurna Tuhan. Setiap kami, anak-anak, remaja, pemuda, orang tua, biar kami boleh Kau kuatkan dengan firman-Mu. Pribadi, setiap pribadi di tempat ini Tuhan, biar kami boleh melihat Engkau sehingga perubahan ada dalam kehidupan kami. Proses kehidupan yang kami alami Tuhan, biar kami sadar sepenuhnya kami bergantung dan berharap kepada-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Engkau berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Berkat hikmat
rahmat karunia daripada Engkau dalam segala kehidupannya. Di dalam pelayanannya Kau berkati Tuhan. Yang pada hari-hari kemarin juga sudah berulang tahun Tuhan. Bapa, Kau berikan satu umur yang terbaik buat hamba-Mu ini Tuhan. Kami yakin dan percaya Kau pakai lebih lagi. Kau pakai menjadi banyak berkat Tuhan, menjadi terang dimanapun hamba-Mu ini berada Tuhan. Bukan terutama buat jemaat-Mu dan keluarganya Tuhan, biar dia menjadi terang hikmat karunia daripada Engkau, pemeliharaan-Mu sempurna Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, biar hamba-Mu boleh berharap dan berseru kepada-Mu. Engkau Allah yang selalu memampukan dalam kehidupannya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh mengasihi dan mencintai Tuhan. Kami yakin dan percaya Kau jadikan biji mata-Mu Tuhan buat hamba-Mu ini. Kami yakin percaya pertolongan-Mu akan selalu tepat waktu apa yang hamba-Mu ini butuhkan. Juga untuk keluarga besarnya Kau berkati, Kau sertai. Berikan hati yang takut akan Kau, hati yang selalu mengenal dan rindu kepada-Mu, berharap kepada-Mu, mengutamakan segala sesuatu karena Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, dan sebentar kami pada pagi Tuhan, kami akan memberikan yang terbaik kepada Engkau, biar kami memberi dengan penuh ucapan syukur karena kami sangat mengasihi dan mencintai Engkau. Terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan kami Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, pagi hari ini kita sudah sama-sama diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Apapun yang terjadi, mau gandal Gusti Bapak Ibu Saudara? Amin. Ya, karena Dia yang tidak pernah meninggalkan kita. Kita akan beri yang terbaik buat Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Hatiku
Ibu Gembala. Haleluya.